Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Coach Hendra Hilman di channel YouTube Coach Hendra Hilman. Saya hari ini akan share mengenai Million Dollar Action. Million Dollar Action. Apa Million Dollar Action buat Anda? Apa yang menjadi Million Dollar Action buat kerjaan Anda, keseharian Anda, aktivitas Anda itu apa? Maksud saya adalah bukan artinya kalau Anda melakukan action, Anda langsung dapat $1 million, dapat $1 juta. Bukan begitu. Intinya adalah how much do you worth? Berapa Anda worth berapa? Anda punya value berapa? Kalau Anda bekerja, Anda merasa value Anda berapa dengan action yang dilakukan, dengan kerjaan yang dijalankan, Anda value-nya berapa? Kalau Anda punya bisnis, dengan Anda yang ngelola bisnis Anda, value-nya berapa? Ada yang value-nya 2M, ada yang 3M, ada yang 100M. Value Anda berapa? Kalau Anda yang mengelolanya, kalau Anda yang jalankan, kalau Anda sebagai kapten di bisnis Anda, value Anda berapa? Nah, saya berpikir diri sendiri bahwa saya memvaluekan saya adalah $1 million action. Jadi kalau saya action, kalau saya lakukan sesuatu, kalau saya kerjakan sesuatu, itu buat saya adalah $1 million action. Action yang berbobot, action yang punya value, action yang punya hasil lebih besar, dan saya memvaluekan $1 million, $1 juta. Dolarnya bisa terserah, dolar Amerika, dolar terserah lah ya. Intinya it's your value. Ya, balik lagi, berapa banyak value yang Anda pikirkan jika Anda action itu? Ya, how much value do you worth? Jadi bukan gini, Coach, nggak nyambung nih bisnisnya ngomongin apa, atau mungkin temanya apa, videonya tentang apa. Bukan itu. Poinnya adalah how much value, berapa banyak value, atau berapa value yang Anda merasa Anda lakukan itu. Jadi kalau Anda lakukan kerjaan itu, berapa besar value-nya buat Anda? Kalau Anda sebagai pemilik bisnis, berapa besar omset yang bisa dihasilkan, profit yang dihasilkan dari Anda action-nya, yang Anda kerjakan, yang Anda kelola. Itu poinnya. Ya, Anda adalah faktor utama yang mendukung keberhasilan Anda sendiri. Action yang Anda kerjakan itu menghasilkan hasil. Seberapa besar hasil yang Anda dapatkan tergantung dari action Anda. Nah, saya ingin sharingkan apa action yang bisa menghasilkan lebih daripada yang Anda bayangkan. Oke? Jadi begini, konsepnya adalah 80-20 rule. 80-20. Jadi intinya Anda hanya cukup mengerjakan pekerjaan-pekerjaan 20% yang menghasilkan hasil 80% punya hasil. Sekali lagi, saya ulangi. Anda hanya cukup mengerjakan 20% punya action, tapi mengerjakan dan mendapatkan hasil 80%. Nah, apakah action itu? Inilah actionnya. Silakan Anda simak, atau Anda boleh catat, atau Anda boleh ulang-ulang video ini. Oke? Nomor satu adalah meeting. Hah? Meeting, Coach? Iya, meeting. Kalau Anda lakukan meeting dengan tepat, meeting tidak perlu panjang-panjang. Meeting tidak perlu, mungkin 1 harian, tidak perlu. Meeting cukup mungkin 1 jam, bahkan mungkin setengah jam, tapi is not the content yang panjang, tapi konteks dari meeting itu yang penting. Jadi isinya yang penting. Apa yang Anda bahas di dalam meeting Anda itu yang lebih penting. Karena begitu Anda bahasnya detail, ya terlalu kompleks segala macam, bingung, terlalu lama. Banyak orang yang melakukan meeting terlalu panjang, terlalu lama, akhirnya orang ngantuk di dalam meetingnya. Ya, justru yang harus dibahas adalah fundamental. Fundamental artinya bisa jadi yang paling basic, yang paling sederhana. Mungkin itu yang harus dipikirkan dulu. Contoh, kita misalnya Anda meeting dengan tim, ya. Oke, saat ini yang harus difokuskan adalah Anda harus tanggung jawab, atau harus disiplin, atau harus kerja cepat. Itu dulu aja dibahas. Fundamentalnya itu dulu. Apa yang dimaksud dengan kerja cepat? Apa yang dimaksud dengan disiplin? Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Itu dulu. Itu bisa sama nggak pikirannya? Bisa sama nggak persepsinya? Bisa sama nggak mereka bahwa itu yang penting? Nah, kalau itu aja secara fundamentalnya nggak sama, tanggung jawab tuh begini ya. Disiplin tuh begini ya. Akhirnya apapun instruksi yang Anda berikan tidak akan dijalankan dengan optimal. Ya, saya nggak bilang semua karyawan tidak bisa menjalankan, enggak. Tapi saya hanya bilang bahwa fundamental, very basic thinking, very basic budaya itu yang justru perlu dijelaskan dulu dalam meeting. Bisa jadi itu dulu. Ya, nah pertanyaannya, berapa sering Anda melakukan meeting dengan fokus ke very basic fundamental thing yang bisa membuat tim Anda bisa bergerak lebih cepat. Nah, bayangkan kalau Anda, lihat 80-20 rule, Anda melakukan meeting sekali, tapi dengan Anda meetingnya detail, very fundamental, very basic, mereka bisa ngerti, oke, langsung mereka action. Jadi cepet kan, 80% punya hasil.
Anda bisa aja sekarang online. Jadi bisa meeting secara online. Misalnya Anda punya cabang banyak, tapi Anda lakukan meeting dengan fundamentally basic thing. Nggak usah ngomong kemana-mana, hanya fundamental basic thing. Lalu itulah justru yang harus dijalankan dulu. Nah, itu penting. Ya, nomor pertama adalah meeting. Nomor kedua, training. Nah, training. Training juga penting. Training sangat penting. Anda bagaimana supaya tim Anda bisa mempunyai skill yang bagus, kompetensi yang bagus kalau Anda tidak pernah training, tidak pernah dilatih, tidak pernah diasah skillnya. How can they perform better? Ya kan? Sekarang semua orang harus meningkatkan skillnya. Sekarang semua orang harus memperbaharui kompetensinya. Nah, kalau Anda tidak melakukan training, entah trainingnya bisa dilakukan dengan Anda sendiri, atau Anda bisa jadi mungkin panggil orang-orang tertentu ataupun mentor-mentor yang khusus, ya, supaya bisa membantu tim Anda untuk bisa mentrainingkan tim Anda supaya lebih kuat trainingnya, ya lakukan itu. Kenapa? Karena itu adalah 80-20 rule. Anda melakukan training sekali, tapi training yang bagus ya. Bagus itu artinya berdampak gitu ya. Dan mereka bisa meningkatkan skillnya. Supaya berdampak gimana, Coach? Saya sudah berapa kali melakukan training. Tapi ya itulah soda effect gitu loh. Jadi, wah, naik sekali tuh udah gitu turun. Naik sekali udah turun. Nggak begitu. Berarti harus bukan hanya training. Action ketiga adalah harus di reviewing dan evaluating. Reviewing dan evaluating. Jadi harus di-review dan juga di-evaluate. Dicek lagi, dilihat lagi, direview lagi. Mana yang sudah bagus, mana yang belum. Lihat bagaimana progresnya, sudah dilakukan atau belum. Jadi setelah training, post-training ya, setelah dilakukan training harus ada reviewnya. 3 bulannya seperti apa, progresnya dilakukan apa, perbedaannya apa, perubahannya apa, ada perbedaan nggak, itu harus direview dan dievaluate. Nah, action berikutnya adalah review. Review itu artinya apa? Yang udah bagus diteruskan, yang belum bagus diimprove, yang tidak bagus di stop. Itu namanya review. Ya, reviewnya gimana? Ya leadernya dulu. Setelah leadernya baru timnya. Nah, leadernya yang harus nge-review timnya. Ya, saya rasa itu sangat-sangat logik banget. Jadi, action ketiga adalah reviewing dan evaluating. Oke? Action keempat, tadi sudah pertama meeting, kedua training, ketiga reviewing, keempat selling. Anda harus bisa selling. Anda harus bisa menginfluence orang lain secara positif. Ya, Anda harus bisa mempengaruhi orang secara positif, meyakinkan orang tentang produk Anda, tentang bisnis Anda, tentang ide Anda, sehingga orang lebih yakin, percaya, dan beli kepada Anda. Selling. Ya, itu harus dilakukan secara rutin. Coach, apakah saya harus jadi salesman? No. Anda bisa selling idea, bisa selling konsep, bisa selling pemikiran, bisa selling your strategic thinking. Itu kan semua selling. Ya, lakukan itu. Selling. Jadi ketemu dengan orang baru, ketemu dengan prospek baru, ketemu, ya, pokoknya lakukan selling. Ya, never miss a time without selling. Never miss a time without selling. Jangan lewatkan waktu tidak menjual dengan efektif. Menjual bukan hanya push. Ingat, ya, di video-video saya sebelumnya, saya tidak mengajarkan Anda menjual dengan push selling. No. I teach you selling with the soft selling, with asking the right questions. Actually, we help people. Kita membantu orang. Bukan kita push, no, kita help, kita tanya, Pak, apa yang Bapak cari saat ini? Apa yang Bapak butuhkan di bisnis Bapak? Oh, saya butuh ini, begini. Oke, kenapa Bapak butuh ini? Apa dampaknya kalau ada produk ini? Ada solusinya apa buat Bapak? Kita tanya, ya, dan kita harus lakukan selling, ya. If you really proud, if you really confident about your business, about your product, tentunya Anda akan selling, ya. Entah Anda selling langsung dengan customer atau Anda selling dengan prospek Anda ketemu dengan orang baru, Anda bicara tentang bisnis Anda, that's selling. Ya, oke, itu selling. Bisa jadi mungkin hasilnya nggak langsung hari itu closing, hari itu langsung jadi, enggak. Bisa jadi mungkin follow up-nya berapa kali, tapi itulah, you have to do selling. I think that's the action berikutnya. Berikutnya lagi, action berikutnya, tadi udah berapa tuh? Meeting, training, evaluating, dan reviewing, dan selling. Berikutnya apa? Planning. Melakukan perencanaan. Nah, perencanaan sangat penting. Kalau Anda tidak bisa merencanakan atau Anda gagal merencanakan, maka Anda merencanakan kegagalan. Jika Anda gagal merencanakan, berarti Anda merencanakan kegagalan. Nah, intinya adalah seberapa sering Anda lakukan planning, ya. Setiap saat, bahkan harus dibuat satu agenda. Anda melakukan planning di hari apa, di jam berapa, berapa jam. Planning your strategic, planning your business, planning your apa yang akan dilakukan ke depan segala macam. Anda mesti planning. Ya, apapun itu mesti di-plan. Coba Anda lihat.
Kalau Anda tidak planning, ya, seberapa besar kesuksesan yang Anda dapatkan kalau Anda tidak planning? Anda hajar aja. Oke, strateginya begini, hajar aja. Oke, caranya begini, hajar aja. Ikut-ikutan begitu. No, you have to plan. Ya, mungkin planningnya bisa jadi sebulan sebelumnya, 2 minggu sebelumnya, bisa jadi mungkin seminggu sebelumnya. At least you have to plan. Ya, bagaimana cara membuat planning? Ada di video saya sebelumnya bagaimana cara membuat planning 30 hari, 90 hari dengan baik. Tapi intinya you need to plan your strategy. Ya, banyak strategi, banyak ide, tapi kalau tidak di planning, dibuat sebuah tulisan tertulis dan dibikin strukturnya, ya, Anda akan tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Itu action berikutnya, planning. Setelah itu apa lagi? Tadi meeting, terus training, terus evaluating and reviewing, terus selling, terus planning. Satu lagi yang terakhir adalah influencing. Influencing beda dengan selling. Kalau selling, Anda benar-benar fokus, ya, jual produk Anda. Ya, Anda tawarkan produk Anda, bisnis Anda, atau kepada prospek Anda, kepada calon customer. Tapi influence membuat orang semakin lebih yakin, semakin lebih percaya, semakin lebih mendukung Anda dengan Anda menginfluence mereka secara positif. Ya, menginspirasi mereka. Bisa jadi pada saat Anda lakukan training atau meeting, Anda masih influence, memberikan satu inspirasi kepada tim Anda sehingga mereka terinfluence lebih positif. Influencing, bagaimana cara kita meyakinkan. Bahkan mungkin kalau kita ketemu dengan orang yang misalnya kita pengen ketemu dengan dia tapi orangnya begitu sibuk, nah kalau Anda tidak bisa menginfluence dia, Anda tidak bisa ketemu dengan dia. Tapi kalau Anda bisa menginfluence dia secara positif, ya, Anda bisa ketemu dengan dia walaupun mungkin jadwalnya sibuk, karena Anda bisa jago bahkan menginfluence orang tersebut supaya bisa bertemu dengan Anda untuk melakukan misalnya business networking ataupun collaboration atau apapun. Tapi basically you need to do influencing. Nah, itu tadi beberapa skill, beberapa action yang saya lakukan yang menurut saya adalah $1 million action. Dan kalau Anda lakukan itu, saya yakin pastinya Anda pun juga akan mendapatkan hasil yang lebih besar. Oh ya, saya kasih bonus buat Anda terakhir. Ya, tadi dari sekian banyak action, saya kasih ada satu bonus terakhir yang belum saya berikan. Paling penting, ini paling penting, yaitu adalah managing people. Managing people. Bagaimana cara Anda memanage, ya, mengatur tim Anda. Ya, Anda bisa melakukan multitasking bahkan. Di jam yang sama, di hari yang sama, Anda melakukan action ini, tim Anda melakukan action itu. Berarti Anda bisa manage people. Managing. Ya, itu action tambahan dari saya supaya Anda mendapatkan hasil yang lebih keren lagi. Semoga bisa membantu Anda. Sukses selalu dan stay healthy, stay safe. Salam pengusaha.